Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana dengan NIM 41820010052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komputer Masyarakat. Yang pertama, ada studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Yang pertama, di dalam negeri yaitu kasus PT Ideafel Indonesia dan Medians. PT Ideafel Indonesia yang berlokasi di Jalan Burang Rai nomor 34 Bandung, Jawa Barat adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan produk-produk atau desain yang indah, dan setiap kliennya ditangani dengan detail dan teliti. Karya desain grafis PT Ideafel Indonesia bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan jasanya secara nasional dan internasional melalui pemasaran secara nasional maupun melalui media internet, sehingga desain grafis hasil karya Ideafel Indonesia bisa dikenal dengan dan digunakan secara nasional maupun internasional. Pada tanggal 13 Juni 2008, PT Vel Indonesia mendapatkan laporan dari salah satu web elance.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis tersebut digunakan tanpa izin oleh pihak Medians dalam website elance.com, dan lambang The Ideafel diubah menjadi lambang Medians, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa pembuat karya desain grafis untuk membeli karya dan jasa Medians. Bahkan Medians berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Kemudian yang kedua adalah kasus Darestia Endiano Putra dengan Dream Theater. Kasus Darestia Endiano Putra dengan Dream Theater Management. Desain grafis di bawah yang dipakai untuk cover album, latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater sebenarnya adalah desain grafis ciptaan anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil karya seorang anak sekolah di Yogyakarta bernama Darestia Endiano Putra yang diupload di blognya. Doug and Marco M, yaitu Dream Theater Management, secara tidak langsung melihat karya tersebut dan memutuskan untuk mendownload dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover terbaru album Dream Theater. Latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar semut tanpa seizin Darestia. Pada tanggal 15 Juli 2008, Darestia mendapat berita melalui email dari Eric Muna alias Pervis yang merupakan official grafis desain Dream Theater yang dinyatakan bahwa desain grafis Anda telah dipakai untuk cover terbaru album teater, latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater. Kemudian yang ketiga yaitu kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dan Hairo. PT Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional melalui pemasaran secara langsung maupun melalui internet. Pada tanggal 21 Januari 2008, PT Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan dan melakukan upload karya-karya desain grafis seperti di bawah. Pada website tersebut, namun pada tanggal 13 Februari PT Nirwana mengetahui dari salah satu pegawainya bahwa karya desain yang telah dibuat oleh PT Nirwana telah diupload ulang oleh seseorang pada website lain dan diakui sebagai hak cipta, dan PT Nirwana mengetahui bahwa karyanya telah diakui oleh seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentifikasi Hairo. Karya yang diupload ulang didapatkan dengan cara didownload dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Kemudian di luar negeri yaitu kasus Samsung versus Apple. Pertikaian
paten keduanya sudah dimulai sejak tahun 2011. Diawali dengan Apple menggugat Samsung karena mencontek properti intelektual mereka. Kemudian pengabdian kemenangan prosedur iPhone dan Samsung diminta bayar ganti rugi 1 miliar US dollar. Keputusan ini tak langsung membuat kasus mereka berakhir. Serangkaian banding yang diajukan Samsung membawa kedua perusahaan terus bertingkai di meja hijau. Kasus gugatan yang diajukan oleh pengadilan tak jauh dari masalah paten desain dan fungsi dasar ponsel pintar, seperti ketukaran di layar untuk memperbesar tampilan aplikasi. Akhirnya pada akhir Mei 2018 lalu, keputusan baru yang dikeluarkan hakim tetap membawa Apple sebagai pemenang dan membuat Samsung harus bayar ganti rugi sekitar 539 juta US dollar atau setara dengan 7,6 triliun. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan properti intelektual pada kasus Oracle dan Google. Perubahan yang berkaitan dengan properti intelektual ini membahas mengenai Oracle dengan Google. Oracle menuntut Google karena dituduh telah melanggar hak atas kekayaan intelektual atas Java. Java adalah platform dengan hak paten yang sebelumnya dipegang Sun Microsystem. Namun sekarang diakui oleh Oracle dan sudah menjadi hak milik. Perselisihan ini muncul pada penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi atau API, yaitu bahasa pemrograman Java yang dimiliki oleh Oracle. Oracle menuding bahwa dalam pembuatan sistem operasi Android, Google secara langsung dan berulang kali melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang telah mencuri ide dan kode dari Java untuk digunakan dalam Android yang sekarang sedang menjadi tren di pasar telepon pintar. Google mengaku bahwa telah mengembangkan Android tanpa lisensi Java dan menyalin API-nya. Atas pelanggaran hak paten tersebut, Oracle mengajukan tuntutan ganti rugi senilai 9,3 miliar US dollar. Kemudian yang ketiga ada kasus Apple versus Microsoft. Apple versus Microsoft membawa masalah elemen antarmuka pengguna grafis atau GUI hingga ke Mahkamah Agung. Apple yang saat ini dikepalai oleh Chancellor Gates menolak permintaan Gates. Cekcok bermula saat Microsoft merilis Windows 1.0 pada tahun 1985. Apple menegur Microsoft karena kemiripan desain elemen GUI dan mengancam akan menuntut, namun karena hubungan erat Microsoft dan Apple, akhirnya mereka mencari kesepakatan bersama. Puncaknya, 3 tahun kemudian, pada tahun 1988, Apple kebakaran jenggot saat melihat Microsoft merilis Windows 2.0 pada tahun 1987 dengan desain elemen yang benar-benar mirip dengan Macintosh dan lebih maju. Naik pimat, Apple langsung melayangkan gugatan terhadap Microsoft. Nah, sebagai perusahaan yang didirikan Steve Jobs tersebut, pada 25 Juli 1989, pengadilan malah memenangkan Microsoft. Dari 189 elemen GUI yang Apple tuduhkan pada Microsoft, 179 elemen ternyata masuk dalam kesepakatan antara Apple dan Microsoft. Selain itu, meskipun 10 elemen pada Windows 2.0 tersebut memang melanggar kesepakatan mirip dengan kasus serial bantal, Kellogg, dan Nabisco. Aspek fungsionalitas membuat Apple tidak bisa melindungi 10 elemen GUI ini di bawah hukum HKI atau hak kekayaan intelektual. Kemudian soal kedua yaitu tentang pengertian plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme merupakan mengambil atau menjiplak ide atau karya orang lain tanpa mencantumkan nama pemilik karya atau tanpa seizin pemiliknya. Secara istilah
plagiarisme dapat disebut sebagai mencuri. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengertian plagiarisme dijelaskan dalam beberapa istilah, seperti mengumumkan, mempublikasikan, atau menjual hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik karya tersebut. Karya yang dimaksud tergolong dalam hak kekayaan intelektual yang dapat berupa karya seni sastra dan ilmu pengetahuan. Makanya, perbuatan ini tergolong sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat berujung pada sanksi pidana plagiarisme. Misalnya, jika seseorang lulusan perguruan tinggi terbukti melakukan plagiarisme terhadap skripsinya, sanksinya dapat berupa pencabutan gelar hingga ancaman pidana penjara. Sanksi ini sudah diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf G Permendiknas 17/2010. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara pencegahan. Yang pertama yaitu gunakan sumber terpercaya. Pertama, cara menghindari plagiarisme adalah dengan menggunakan sumber terpercaya, karena sumber terpercaya tentu memiliki keterangan waktu. Karena selanjutnya yaitu cara pencegahan. Yang pertama, gunakan sumber terpercaya. Pertama, cara menghindari plagiarisme adalah dengan menggunakan sumber terpercaya. Karena sumber terpercaya tentu memiliki keterangan waktu tentang kapan sumber tersebut dipublikasikan. Selain itu, sumber yang terpercaya juga bisa mencantumkan sejumlah referensi sehingga pembaca maupun penulis pun bisa merujuk pada sumber aslinya. Kemudian yang kedua, lakukan parafrase dan sintasi. Parafrase adalah salah satu cara menghindari plagiarisme yang paling banyak digunakan. Pasalnya, parafrase sendiri merupakan teknik menulis dengan mengubah kalimat dari rujukan asli yang sesuai dengan gaya penulis sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu uraikan kalimat yang lebih detail. Cara menghindari plagiarisme berikutnya adalah dengan menguraikannya secara lebih detail di setiap kalimatnya. Selain termasuk salah satu tips menghindari plagiarisme, kalimat yang tulis secara detail ini tentu akan membuat tulisanmu terlihat lebih lengkap dan mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang keempat yaitu cantumkan sumber. Cara menghindari plagiarisme berikutnya yaitu dengan selalu mencantumkan sumber aslinya. Pada dunia penulisan, mencantumkan sumber memang sangat penting. Tidak hanya untuk mencegah plagiarisme, mencantumkan sumber juga menandakan bahwa sebagai penulis kita mengakui dan menghormati penulis asli dari sumber rujukan yang telah digunakan. Kemudian yang kelima yaitu lakukan interpretasi. Melakukan interpretasi juga bisa dijadikan cara menghindari plagiarisme. Kamu bisa menambahkan interpretasi atau opinimu sendiri ke dalam tulisan dengan tetap merujuk pada sumber yang digunakan. Jadi kalian harus susun informasi yang kalian peroleh menggunakan sudut pandang dan wawasanmu dan wawasan kalian sendiri. Kemudian yang keenam yaitu tulis dengan percaya diri. Plagiarisme biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya diri dengan tulisannya. Maka dari itu, tips menghindari plagiarisme berikutnya adalah dengan tetap percaya diri pada kemampuan dalam menulis sendiri. Kemudian manfaat proofreading. Proofreading adalah kegiatan pengecekan teks sebelum akhirnya dibagikan atau dipublikasikan. Dapat dikatakan proofreading adalah tahap paling akhir dalam proses penulisan untuk memeriksa kesalahan pada teks dengan cermat. Sehubungan dengan cara menghindari plagiarisme, tahap proofreading ini tentu penting untuk memastikan bahwa tulisanmu tidak menjiplak karya orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu memanfaatkan aplikasi anti plagiarisme. Cara menghindari plagiarisme yang terakhir adalah menggunakan aplikasi plagiarism checker. Saat ini sudah banyak pilihan aplikasi dan situs website yang kamu bisa akses gratis maupun berbayar untuk mengecek apakah tulisanmu terdeteksi plagiat atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh kasus plagiarisme. Yang pertama yaitu karya seni yang dibuat oleh Andy Warhol. Andy Warhol adalah seorang seniman ternama dari gerakan seni pop.
telah terlibat dalam banyak tuntutan hukum atas penggunaan foto-foto dalam karya seni sablonnya yang dianggap melakukan plagiarisme karena tidak memiliki izin untuk menggunakannya. Baik kasus tersebut diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan, Warhol tetap harus membayar royalti kepada fotografer yang mengambil gambar yang dia gunakan. Kemudian yang kedua ada kasus Gempong yang dibuat oleh Atari dan Magnavox. Pada tahun 1970-an, pendiri Atari dituduh melakukan plagiarisme oleh Magnavox, pembuatan game yang bertanggung jawab atas sistem game Odyssey. Menurut mereka, Atari telah meniru idenya dan menyalinnya untuk membuat permainan Pong mereka. Kasus ini berlangsung lama sebelum akhirnya mencapai penyelesaian di luar pengadilan antara kedua pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah kasus plagiarisme yang dilakukan oleh dosen Unpar. Kasus plagiarisme ini adalah seorang dosen jurusan hubungan internasional dari Unpar atau Universitas Katolik Parahyangan. Parahnya kasus plagiarisme di Indonesia ini terjadi berulang kali sampai membuat dosen yang bersangkutan mengundurkan diri dari Universitas Katolik Parahyangan. Lalu apa yang dilakukan oleh dosen Unpar ini adalah penjiplakan untuk artikel opini di koran, tepatnya di koran The Jakarta Post sekitar tahun 2014-an. Ada 2 artikel opini yang ditulis dan ternyata merupakan hasil jiplakan dari opini orang lain. Contoh plagiarisme dalam karya ilmiah yang diketahui ini adalah artikel opini dengan judul "R is a new middle power and R is different transformation". Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Istilah dan konsep masyarakat informasi muncul dan berkembang sejak tahun 1970-an. Hingga kini definisi masyarakat informasi ini masih menjadi perdebatan. Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang teknologi tersebut. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat terlepas dari jarak. Kemudian contoh studi kasus. Contoh studi kasusnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendirikan Warung Masyarakat Informasi atau WAMASIF untuk mengatasi kesenjangan dalam mengakses informasi di masyarakat. WAMASIF ini merupakan salah satu bentuk pengembangan implementasi dari akses komunikasi di mana masyarakat yang berada di suatu wilayah dapat berkomunikasi dan mengakses informasi secara global serta melakukan pemasaran dan penjualan melalui internet. Warung Masyarakat Informasi. Optimalisasi WAMASIF dilakukan untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia yang ditargetkan mencapai pada tahun 2015. Sehingga untuk mengatasi kesenjangan dalam mengakses informasi, WAMASIF bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian Indonesia. Sosialisasi WAMASIF dilakukan dengan pendekatan komunitas, misalnya kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, kepada dunia pendidikan dan pelayanan publik. Konten dari WAMASIF ini antara lain meliputi informasi tentang UMKM, informasi kesehatan, dan aplikasi perpustakaan digital. Sejumlah WAMASIF telah dilengkapi dengan akses buku sekolah elektronik. Kemudian yang selanjutnya itu analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama yaitu ada bekerja keras,
cepat bersosialisasi dengan orang lain, dapat menghargai waktu, kemampuan dalam menggunakan anaconda, C++, SQL, HTML, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu weaknesses. Yang pertama, saya merasa gugup kalau saya sedang berpresentasi di depan banyak orang. Kemudian sering merasa kurang percaya diri dengan hasil kerja, dan mudah lupa dengan segala sesuatu. Jadi saya kalau ada kegiatan apa selalu saya catat, karena saya memiliki kelemahan mudah lupa dengan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga itu opportunities. Dengan mengasah kemampuan yang saya punya agar kemampuan yang saya punya semakin berkembang dan lebih baik lagi, kemudian mempunyai lebih banyak relasi dalam belajar. Yang keempat yaitu traits, yaitu dengan lingkungan sekitar yang banyak tidak suka dengan hasil yang kita peroleh. Mungkin bisa dibilang mereka iri dengan apa yang kita capai. Kemudian persaingan dalam dunia perkuliahan yang semakin banyak. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Pada tanggal 9 Mei 2023, saya dan 3 rekan saya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Negeri 134 SSN Jakarta. Kami melakukan pengabdian masyarakat kepada salah satu kelas siswa kelas 7 di sana. Kami memberikan pelatihan mengenai aplikasi Canva, dari membuat akun sampai kami mencontohkan bagaimana cara membuat desain-desain dari Canva tersebut. Siswa-siswi di sana sangat antusias sekali dalam membuat desain dengan menggunakan aplikasi Canva tersebut, dan kebanyakan dari mereka banyak sekali yang sudah tahu dengan aplikasi tersebut. Jadi dari siswa-siswi ini cepat menangkap apa yang sudah kami jelaskan kepada mereka. Kami di sana kami menjelaskan mengenai apa itu aplikasi Canva, fungsi dari aplikasi Canva tersebut, dan kami juga meminta 2 orang siswa dan satu siswi untuk melakukan praktek dengan membuat brosur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.